Samsung diperkirakan akan segera meluncurkan ponsel kelas menengah terbaru mereka, Galaxy A56 5G. Bocoran mengenai penerus Galaxy A55 ini mulai banyak beredar di internet, salah satunya terkait desain perangkat. Seorang pembocor gadget terkenal Evan Blass mengungkapkan desain Galaxy A56 5G. Melalui email siaran yang dikirimkannya, Evan Blass memperlihatkan tampilan Samsung Galaxy A56 5G dari berbagai sudut dalam format GIF. Ponsel ini hadir dalam 4 pilihan warna yang sepintas terlihat seperti abu-abu muda, hitam, hijau, dan merah muda. Nama warna resmi atau pemasaran untuk setiap varian belum diketahui. Dari bocoran tersebut, perubahan yang paling terlihat adalah pada bingkai samping yang terbuat dari aluminium. Bingkai ini kini memiliki lapisan akhir brushed. Diduga bagian bingkai akan memiliki tampilan matte dengan efek garis-garis halus. Karena efeknya yang sedikit kasar, bingkai ini secara teoritis lebih tahan terhadap bekas sidik jari. Di dalam bingkai tersebut juga terdapat sebuah antena. Sementara itu, desain kamera belakang masih terlihat mirip dengan modul kamera pada Galaxy S10. Modul ini menampung 3 sensor yang disusun secara vertikal. Pada bagian layar terlihat bezel yang sedikit lebih tebal dibandingkan kebanyakan ponsel pintar di kelasnya. Meskipun demikian, desain layar tetap terlihat ramping serupa dengan model sebelumnya. Samsung diperkirakan akan segera meluncurkan ponsel kelas menengah terbaru mereka, Galaxy A56. Kabar baiknya, ponsel ini bahkan telah mengantongi sertifikasi TKDN di Indonesia, menandakan kesiapannya untuk segera dipasarkan di tanah air. Dengan semua bocoran yang sudah terungkap, banyak yang memperkirakan bahwa Galaxy A56 akan dirilis lebih cepat di bulan Maret, kemungkinan bersamaan dengan jajaran ponsel Samsung Galaxy A series lainnya. Penasaran kan apa aja sih bocoran terbaru tentang Samsung Galaxy A56? Yuk simak pembahasan lengkapnya di video ini. Dari segi desain Samsung A56 ini mirip banget guys sama HP Sony. Susunan 3 kamera belakang yang vertikal ke bawah, terus dibalut dengan bingkai hitam di setiap kameranya. Awalnya sih kalau dilihat lama-lama agak aneh ya, tapi setelah dipikir-pikir lagi, looknya malah kelihatan lebih premium dan nggak bikin bosen. Kalau gue sih lebih suka desain kayak gini, dibandingin sama pendahulunya yang agak biasa aja. Nah, untuk bobotnya sendiri, Samsung A56 ini agak berat sekitar 213 gram. Bingkai sampingnya dari aluminium, sementara bodi belakangnya kaca. Buat proteksi, HP ini udah punya IP67 rating, jadi tahan air dan debu, bahkan bisa diajak renang juga guys. Secara keseluruhan, desain Samsung A56 ini benar-benar bawa perubahan besar di seri A. Samsung akhirnya nunjukin kalau mereka bisa bikin desain yang beda dari yang lain. Samsung Galaxy A56 hadir dengan tampilan visual yang tajam dan warna kaya berkat panel AMOLED Full HD Plus berukuran 6,5 inci. Dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz, interaksi lo dengan layar bakal super responsif dan smooth, cocok banget buat gaming dan aktivitas harian. Layar Samsung Galaxy A56 juga dilengkapi dengan Gorilla Glass Victus Plus yang ngasih perlindungan ekstra. Meskipun bezelnya sedikit tebal, layar ini tetap jernih dan terang dengan kecerahan puncak hingga 1650 nits. Jadi lo nggak bakal kesulitan ngeliat di bawah sinar matahari langsung. Fitur tambahan kayak HDR10 Plus dan Dolby Vision bikin pengalaman nonton jadi lebih seru, dengan kontras yang dalam dan gambar yang memukau. Plus dukungan Widevine L1, bikin lo bisa streaming video HD dari platform kayak Netflix tanpa masalah. Secara keseluruhan, fitur layar di Samsung Galaxy A56 bikin pengalaman nonton lo makin keren. Nggak cuma buat komunikasi, tapi juga buat hiburan portable. Walaupun secara keseluruhan belum ada perubahan besar di layar Samsung A56, tetap saja fitur-fiturnya ngasih pengalaman visual yang oke banget. Oke, lanjut ke prosesor dan memorinya guys. Samsung Galaxy ini pakai chipset Exynos 1580 dengan teknologi 4 nanometer dan GPU AMD. Fun fact-nya, performanya setara sama Snapdragon 888 dan bahkan lebih tinggi dari Snapdragon 7S Gen 2. Meskipun gitu, chipset Exynos sekarang lebih stabil,
Jadi nggak perlu khawatir soal lag atau performa yang drop. Untuk RAM lo bakal dapetin pilihan mulai dari 8 GB sampai 12 GB, dan memori internalnya juga gede banget mulai dari 128 GB sampai 256 GB. Dengan RAM LPDDR5X dan memori internal UFS 4.0, lo bakal dapetin kecepatan baca tulis yang lebih cepat, jadi pengalaman lo bakal lebih mulus. Buat Android, lo bakal ngerasain pengalaman pakai Android 15 dengan One UI terbaru yang nyaman banget dipakai. Plus Samsung janji bakal ngasih update panjang sampai 6 tahun, dan keamanan sampai 7 tahun, jadi nggak perlu khawatir soal update. Dari segi kamera agak disayangkan sih, karena selfie kamera di HP ini agak downgrade. Kalau kamera utamanya sih masih oke, ada 50 megapiksel OIS, 12 megapiksel ultra wide, sama 5 megapiksel makro, tapi depan cuma 12 megapiksel doang. Padahal sebelumnya 32 megapiksel, jadi agak kecewa ya. Tapi di sisi lain, baik depan maupun belakang, lo udah bisa rekam video 4K di 60 fps. Jadi buat kalian yang suka konten video masih oke sih. Kelebihannya ada di bagian kamera, cuman emang nggak ada upgrade yang terasa signifikan banget. Secara keseluruhan, kameranya masih oke banget buat lo yang suka rekam-rekam video atau foto. Dari segi konektivitas HP ini lengkap banget guys. Ada koneksi NFC, dual speaker stereo, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, fingerprint di dalam layar, dan bahkan eSIM. Komplit banget deh. Cuman kekurangannya sih nggak ada jack audio sama slot memory card, jadi kekurangan ini standar aja, tapi overall konektivitasnya udah nggak har banget. Jadi ngomongin soal HP ini, ternyata Samsung bener-bener kasih upgrade yang bagus guys. Baterainya aja udah pakai kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 45 watt. Setelah nunggu-nunggu bertahun-tahun, akhirnya Samsung kasih angin segar juga buat para fans dengan fitur fast charging 45 watt yang bikin ngecas lebih cepet banget. Sekarang soal harga Samsung A56 dibanderol sekitar 5 juta buat varian RAM 8 GB per 256 GB, dan 6 juta buat yang RAM 12 GB per 256 GB. Lumayan kan? Kalau dibandingin sama sebelumnya, upgrade-nya kerasa banget di sektor body, chipset, dan fast charging-nya. Tapi kalau sisanya sih masih sama aja kayak model sebelumnya, jadi buat yang suka sama Samsung ini upgrade yang layak dipertimbangin. Ngomongin tanggal rilis Samsung A56 ini bakal di-launching pada Maret 2025, baik di global maupun di Indonesia. Gimana, ada yang udah nggak sabar nungguin HP kece ini rilis di Indonesia? Kalau gue sih udah nggak sabar banget nunggu gebrakan Samsung A56 ini. Walaupun banyak yang hujat HP ini, tapi ya tetap aja Samsung tetap Samsung guys. Pasti bisa laris manis deh, apalagi dengan semua fitur keren yang dibawa.